Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Wijaya Purba dengan NIM 03071282530041 dari Teknik Geologi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku atau bahasa Indonesia dalam kondisi saat ini di masyarakat maupun di generasi muda seperti kami. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Ridho Andi Sucipto, MPD. Sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa yang disebut sebagai bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah ditetapkan, baik dalam hal ejaan, tata bahasa, maupun dalam kosakata. Bahasa baku digunakan dalam situasi yang resmi, seperti surat menyurat formal, pidato, penulisan karya ilmiah, pemberitaan media massa, dan kegiatan akademik. Contoh bahasa bakunya yaitu aktivitas, apotek, mengaruhi, dan antar kota. Sementara yang tidak bakunya, aktivitas, apotik, mempengaruhi, dan antar kota. Adanya spasi di antar dan kata kota. Mengapa penting menggunakan bahasa baku? Bahasa baku itu memiliki peran yang penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa daerah yang banyak. Bahasa baku ini membantu kita untuk menyatukan dan membantu kita dalam berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia, baik dimanapun dan kapanpun. Kita tahu bahwa bahasa baku juga menunjukkan kecerdasan dan keprofesionalan dalam berbicara maupun menulis sesuatu hal. Bahasa baku juga menjaga keutuhan bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh dari bahasa asing maupun bahasa gaul. Akan tetapi saat ini kondisi dalam masyarakat maupun generasi muda seperti saya, di era digital sekarang, banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa gaul, singkatan, campuran dari bahasa asing, terutama dalam penggunaan media sosial. Dan yang kedua, generasi muda kurang memperhatikan penulisan dan pelafalan kata baku. Generasi muda sering menganggap penggunaan bahasa baku itu terlalu kaku, monoton, ataupun formal. Contoh penggunaan kata baku yang salah yaitu apotek dan digunakan apotik. Risiko yang benar disalahgunakan dengan mengganti menjadi kata resiko. Kemudian ada praktik dengan kata praktek. Kemudian ada sekadar diganti dengan sekedar. Itulah contoh-contoh dari penggunaan kata yang tidak baku. Apa yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan kata bahasa baku ini? Yang pertama, ada pengaruh dari media sosial. Gaya yang santai membuat orang terbiasa menulis kata-kata tidak baku. Kemudian kurangnya kesadaran dalam penggunaan bahasa. Banyak yang tidak tahu yang mana kata yang benar, yang mana kata yang salah. Kemudian adanya campur kode, yang dimana campur kode ini merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Misalnya nih, aku lagi meeting nih. Kata meeting merupakan pencampuran dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang berarti rapat. Harusnya kita menggantinya dengan aku lagi rapat nih. Dan yang terakhir, kurangnya pembiasaan di lingkungan formal dan di lingkungan pendidikan. Upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Yang pertama, kita dapat meningkatkan literasi bahasa melalui membaca karya yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa yang baku. Membiasakan penggunaan kata baku di sekolah, di kampus, maupun di media sosial. Kemudian
menyelenggarakan penyuluhan bahasa oleh lembaga bahasa dan guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai patokan dalam menggunakan bahasa baku sehari-hari. Sebagai penutup, saya akan membuat kesimpulan yang mana bahasa baku mencerminkan identitas, kecerdasan, dan sikap hormat kita terhadap bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Generasi muda perlu menyadari bahwa menggunakan bahasa bukan berarti kuno, bukan berarti formal, dan bukan kaku. Akan tetapi menunjukkan kedewasaan dan rasa cinta kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang topik tersebut. Saya akan tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.